Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Mubarak bersama senior saya Ustaz Egi Muhammad Syafi'i. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita tentang madrasah ini. Sebelum masuk ke pertanyaannya, mungkin Ustadz bisa jelaskan profil madrasah ini secara umum. Baik. Bilge Insan Academy itu letaknya di daerah Sakarya. Daerah Sakarya itu orang-orang kan tahunya Turki itu dengan Istanbul. Maka patokannya kita dari Istanbul. Dari Istanbul menuju Bilge Insan Academy atau menuju Sakarya sekitar 3 jam lebih. Kalian bisa sampai di Sakarya dan sampai di Bilge Insan Academy. Nah, Bilge Insan Academy itu didirikan tahun 2008 oleh pengasuh pondok yang berasal dari Turki, yaitu Syekh Ismail Haqqi Eren ya, tahun 2008. Ketika itu beliau masih sekedar mengajar santri-santri yang hanya berasal dari Turki. Kemudian seiringnya jalan, santri itu bertambah, kemudian guru-guru masyayikh pada orang Suriah kemudian hijrah dari Suriah ke Turki. Beliau juga menggait orang-orang Suriah, masyayikh besar dari Suriah. Kemudian banyak perubahan dari kurikulum, sistem pembelajaran sampai ke tahun sekarang 2022. Yang belajar di sini ada dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand, dari Albania, dari Georgia, dari Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan banyak yang lainnya, Afrika, Pantai Gading dan lain-lain. Pada dasarnya di sini sekarang kami bersosialisasi, bermasyarakat dengan luar negeri, bukan luar negeri, bahkan bermasyarakat dengan orang-orang di luar negeri, bukan hanya Turki, bahkan negara-negara tetangga, bahkan negara-negara dunia, negara Afrika dan yang lain-lainnya seperti itu. Oke, baiklah. Jadi madrasah ini didirikan di tahun 2008 Ustaz. Betul, 2008. Dan mudirnya masih tetap beliau, jadi belum pernah ada pergantian mudir. Masih, karena beliau memang membuat pesantren ini untuk memberikan fasilitas orang untuk mengajar. Ya, intinya beliau juga mengajar. Jadi beliau mempunyai kemampuan, mempunyai keahlian dalam bidang alat, sebagaimana guru-guru yang lain mempunyai keahlian masing-masing. Beliau juga ingin memberikan fasilitas yang memuaskan untuk murid-muridnya, untuk santri-santrinya begitu. Nah, baiklah. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kurikulum seperti apakah yang diterapkan di madrasah ini? Kurikulum dan sistem pembelajaran ya. Jadi kurikulum di sini seperti yang saya bilang awalnya, hanya kurikulum Utsmaniyah yang dipakai berupa pelajaran-pelajaran yang dikhususkan dalam bidang alat seperti bahasa Arab, nahwu, shorof dan balaghah, mantik dan lain-lain. Nah, ini adalah suatu keahlian yang biasa diwariskan oleh guru-guru di Turki dari zaman dulu. Madrasah dari zaman dulu sampai sekarang mempunyai keahlian seperti itu. Kemudian ketika datang guru-guru atau masyayikh dari Suriah, yang mereka latar belakangnya adalah alumni dari pesantren Ma'had Al-Fatah Al-Islami, pesantren yang sangat besar ketika yang sangat masyhur di Suriah. Kemudian mencampurkanlah kurikulumnya dengan kurikulum yang ada di sini. Dan beliau kebetulan juga dari mereka juga ada yang keluaran dari Al-Azhar Kairo. Maka dari itu kurikulum madrasah ini penggabungan dari 3 pesantren besar, yaitu madrasah yang berbasis dengan Utsmaniyah, kemudian madrasah Ma'had Al-Fatah Al-Islami dan Jami'ah Al-Azhar Kairo ya. Dari 3 ini muncullah kurikulum yang berbasis salaf dan khalaf digabungkan
bisa dibilang ketika 1 tahun belajar kitab tentang salaf, tahun berikutnya belajar kitab tentang yang kontemporer atau yang kekinian. Maka itu inti dari kurikulum yang diajarkan di sini. Adapun sistem pembelajaran, dulu sempat kita sistem pelajarannya berbasis kitab. Terkadang di pelajaran nahwu beda kelasnya dengan pelajaran akidah, atau pelajaran Quran beda kelasnya dengan pelajaran materi-materi yang lain. Tetapi seiring banyaknya santri, penertiban kelas pun diperlukan. Makanya kelas-kelas pun ditentukan sehingga kitab dan pelajaran disamakan di satu kelas, diperkelaskan seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Keseharian program di sini seperti apa? Untuk keseharian program di sini seperti apa, Ustaz? Keseharian program di sini, jadi perlu diketahui kalau Bilge Insan ini terletak di satu gedung ya. Satu gedung ini semuanya include, semuanya tersedia, dari masa asrama, kelas, dapur dan lain-lain. Artinya apa? Santri itu hanya aktivitasnya dalam gedung tersebut, sholat, tidur, makan, belajar, ke dapur atau ke WC dan lain-lainnya, MCK dan lain-lainnya, itu aktivitasnya di dalam satu gedung tersebut. Maka di dalam satu gedung tersebut itu pun mereka beraktivitas, bersosial, bicara bahasa Arab, mudzakarah bersama-sama antara santri di dalam satu gedung tersebut. Untuk kegiatan harian sepertinya maklum gitu. Setiap sekolah itu ya bangun pada subuh, kemudian di pagi hari belajar sekitar 5 atau 6 qisah pelajaran, kemudian siangnya istirahat, sorenya mudzakarah, maghribnya makan, dan kemudian sebelum tidur mudzakarah kembali, kemudian tidur di waktu jam 10 atau jam 11 malam sudah istirahat, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa tahun studi di sini, Ustaz? Tahun studi ini sebenarnya Bilge Insan Academy itu punya 3 tingkatan. Tingkatan Ma'hadiyah atau kita sebut tingkatan pondok. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah Jami'iyah atau tingkatan sekelas universitas. Kemudian tingkatan ketiga adalah takhusus. Adapun tingkatan Ma'hadiyah itu berbentuk 4 tahun plus 1 tahunnya adalah program bahasa Arab. Kemudian Jami'ah pun sama, programnya 4 tahun. Kemudian setelah Jami'ah ada takhusus. Tapi bagi orang yang hanya ingin menyelesaikan Ma'hadiyah, biasanya masyayikh di sini memperbolehkan untuk pulang setelah Ma'hadiyah. Jadi selama Ma'hadiyah sudah selesai, seorang mau melanjutkan ke Jami'ah atau belum melanjutkan, itu bisa kembali lagi ke masing-masing orang tersebut. Begitu, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi antum sudah jelaskan tentang madrasah di sini, terus para pengajarnya, kurikulumnya, juga program-program yang dilakukan di sini. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita bisa belajar di Dar Abdullah Ibnu Abbas, atau lewat jalur siapa, Ustaz? Dar Abdullah Ibnu Abbas ya. Sebenarnya Syekh Ismail Haqi sebagai pengasuh pondok di sini sudah mempunyai hubungan yang erat dengan Indonesia, khususnya dengan Indonesia pada tahun 2010 ya, 2010 kalau tidak salah ya. Seorang Syekh kita yang dari Indonesia datang ke sini membawa 2 santrinya untuk mengirimkan di sini, yaitu namanya Syekh Mahmud. Nah, Syekh Mahmud ini dulu awalnya beliau mengirim hanya 2 santri ke sini. Mengirim 2 santri dan ternyata santrinya memuaskan para masyayikh, bahkan nilainya mumtaz. Maka ketika itu beliau berani untuk memberikan kepada Syekh Mahmud ini kuota khusus.
Jadi sekitar 10 orang per tahun itu menjadi tanggungan atau amanat untuk Ustaz Syekh Mahmud, dikirimkan santri ke sini setiap tahunnya, seperti itu perjanjian pada waktu itu. Pastinya setiap tahun berubah karena tergantung kapasitas atau kemampuan madrasah ini untuk menerima santrinya. Nah, dan intinya daurah atau misal pendaftaran untuk Bilge Insan Academy ini akan dibuka, akan di-share, akan diberitahukan kepada medsos semuanya, kapan di pendaftarannya, kemudian seleksinya apa, dan seleksinya pun berlandaskan dengan bahasa Arab, karena kita setiap hari di sini berbicara bahasa Arab ya. Maksudnya dalam pembelajaran bahasa Arab sangat penting sekali kita gunakan di kelas untuk memahami kitab-kitab. Nah, ketika bahasa Arab sudah bisa dan menjadi nilai plus yang lain, pasti nahwu dan shorof itu menjadi ujian juga, bahkan cara membaca kitab juga diujikan, dan menjadi nilai plus mungkin mempunyai hafalan Quran atau bahkan sudah membaca kitab-kitab yang sudah besar atau yang selayaknya kelas 2, kelas 3 di sini dibaca, misalnya seperti Fathul Qorib dan yang lainnya, itu juga menjadi nilai plus supaya bisa mengikuti pelajaran di sini lebih cepat gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman, kita telah sama-sama menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin bisa disajikan di kolom komentar, nanti kita akan membuat sesi selanjutnya jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Mungkin sekian dari kami. Apabila dalam video ini ada manfaat, ada kebaikan, maka silahkan dibagikan atau di-share kepada teman-teman kalian, pada keluarga kalian, saudara kalian, agar manfaat ataupun kebaikan yang ada dalam video ini tidak berhenti pada diri kalian, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain, khususnya untuk teman-teman kita yang sedang bingung atau yang ingin melanjutkan pelajaran tapi belum punya gambaran ingin lanjut di mana. Mungkin video ini bisa menjadi referensi untuk mereka semua. Ya, pada umumnya kita berharap video ini bisa bermanfaat untuk umat muslimin di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.